Rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang hadir pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita, buka hatimu untuk firman berbicara kepada kita. Supaya lewat kebenaran itu, firman itu kita boleh menjalani pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, oleh anugerah Tuhan kami boleh berkumpul kembali malam hari ini. Secara khusus para hamba-hambamu, para pelayan Tuhan, kawan sekerjamu. Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami menjadi bagian daripada rencana Allah. Bahwa kami menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Engkau beri kepada kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya dalam tugas pelayanan ini, kami berjalan seturut maumu. Bukan menurut apa yang kami anggap baik. Bukan menurut apa yang kami rasa itu menyenangkan bagi kami. Tetapi jadilah seperti yang Engkau mau. Firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal yang ke-20 ayat 25 sampai ayat 28. Mari kita simak baik-baik ayat firman ini. Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Malam ini saudara-saudara, kita akan kembali mengkaji ulang pemahaman kita terhadap konsep pelayanan. Dengan kita memiliki pemahaman yang benar tentang pelayanan itu sendiri atau melayani, maka akan membawa kita kepada praktek pelayanan yang baik dan benar. Sebab tidak sedikit ada orang yang terlibat dalam pelayanan di tengah perjalanan pelayanan berhenti. Apa penyebab mereka berhenti? Karena konsep di awal mereka tentang pelayanan dan melayani itu salah. Ada orang yang berhenti karena kurang dihormati. Ada orang berhenti karena kurang dihargai, karena kurang disanjung. Saudara-saudara, mari kita kaji ulang kembali. Saudara-saudara, dari perikop ini saya menemukan 3 hal yang perlu kita simak bersama-sama. Agar saudara tidak akan pernah kecewa
tidak akan pernah menjadi tawar hati di tengah perjalanan pelayanan. Nah, yang pertama, saudaraku sekalian, konsep pelayanan kita berbeda dengan konsep dunia. Sekali lagi, konsep pelayanan kita berbeda dengan konsep dunia ini. Tuhan Yesus menegaskan, saudara-saudara, bahwa konsep kerajaan sorga berbeda dengan pemerintahan dunia. Di dalam dunia ini, orang yang memerintah dan menjalankan kuasa, sekali lagi, orang yang memerintah atau menjalankan kuasa, orang-orang seperti inilah yang dianggap, yang dipandang sebagai orang besar. Jabatan yang ada pada seseorang, kedudukan yang ada pada seseorang, itulah menjadi tolak ukur. Sehingga orang itu dipandang sebagai orang besar. Menurut hukum dunia, siapa yang berkuasa, dialah yang dilayani. Siapa yang berkuasa, dialah yang harus dihormati, dilayani, dikagumi, disanjung. Itu konsep dunia ini. Ketika konsep kita tidak berubah dan tetap pada konsep seperti ini, tidak heran saudara akan kecewa. Seseorang akan berhenti. Seseorang akan meletakkan jabatan pelayanannya. Kenapa, saudara-saudara? Karena tidak dipandang sebagai orang besar. Kenapa? Karena tidak dihormati. Karena tidak dikagumi. Konsep itu bukan konsep Allah. Itu konsep dunia. Maka sekali lagi konsep pelayanan kita berbeda dengan konsep dunia ini. Kebenaran yang kedua, saudara, kalau ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini yang tidak mudah. Ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini konsep kerajaan Allah. Ini konsep pelayanan Alkitabiah. Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa di dalam kerajaan Allah, kebesaran seseorang tidak diukur, tidak ditentukan dengan kekuasaan kita atas orang lain. Tetapi dengan memberikan diri kita dalam pelayanan. Siapa mau melayani orang lain, justru dialah yang terbesar. Kalau konsep dunia tadi dikatakan, siapa yang dilayani itulah yang terbesar, yang dilayani itu. Tetapi saudara-saudara, konsep Alkitab adalah siapa yang mau melayani, dialah yang disebut sebagai orang yang terbesar. Jadi ingin menjadi besar, saudara dan saya harus menjadi pelayan. Tidak mudah. Tidak mudah. Bukankah kadangkala ketika kita merasa diri sebagai seorang pelayan
yang ada sebuah jabatan dalam pelayanan, lalu kita tidak diperlakukan selayaknya sebagai seorang yang memegang jabatan itu. Kita jadi tawar hati. Kita jadi tidak bersemangat. Saudara-saudara, saudara mau besar di pemandangan Allah, kita harus menjadi pelayan. Pelayan itu bukan dilayani. Pelayan itu adalah mereka yang melayani. Yang ketiga, ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Sekali lagi konsep ini sangat bertolak belakang dengan konsep dunia ini. Ingin menjadi terkemuka, kata Yesus, hendaklah ia menjadi hamba. Tuhan Yesus menyatakan keteladanannya dengan melepaskan haknya untuk dilayani. Sekali lagi, Yesus melepaskan haknya untuk dilayani supaya ia bisa melayani manusia. Bahkan di ayat yang kita baca tadi, bahkan ia rela mati sebagai tebusan demi keselamatan setiap orang. Saudara-saudara, kalau tidak siap ikut konsep ini, saya pikir sangat bijak kalau kita akhirnya berhenti untuk jadi pelayan. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Supaya apa? Supaya kita tidak tawar. Dalam pelayanan ini kita selalu disebut sebagai hamba. Hamba itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Itu konsep kehambaan. Maka Yesus lepaskan haknya. Haknya dia apa? Hak untuk dilayani. Seharusnya dia harus dilayani menurut standar dunia. Tetapi dia lepaskan itu supaya dia justru bisa melayani saudara dan saya. Orang percaya hendaknya jangan berusaha untuk meraih kedudukan yang tertinggi, jabatan yang tertinggi dengan maksud supaya dia mampu atau bisa menguasai atau memerintah orang lain. Makanya kadangkala saya sangat heran kalau ada orang berambisi untuk meraih sebuah jabatan dalam jabatan kegerejaan, jabatan kerohanian. Dengan maksud supaya dia bisa mengatur, bisa menguasai orang lain. Saudara-saudara, lebih baik kita tidak punya jabatan apapun kalau akhirnya kita melanggar ketetapan Allah. Saudara-saudara, sebaliknya mereka harus memberi diri. Kita harus memberi diri untuk menolong orang lain. Dan khususnya bekerja demi kesejahteraan rohani semua orang. Itulah tugas utama saudara dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ketika saudara melayani di gereja tidak disanjung, tidak dikagumi, tidak dihormati oleh jemaat yang kita layani. Memang seharusnya karena memang kita adalah hamba. Kita pelayan bukan untuk dilayani. Biasakan diri kita untuk melayani, bukan untuk dilayani. Oleh sebab itu saudara-saudara, perlu malam hari ini kita renungkan kembali. Apakah kita siap melayani dalam arti menjadi hamba bagi sesama, menjadi hamba bagi sesama tanpa menuntut
penghargaan, penghormatan dari mereka. Pelayanan yang dilakukan tanpa sikap kerendahan hati atau sikap merendahkan diri atau sikap melayani, itu bertentangan dengan keteladanan Yesus yang berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Anak manusia, Yesus sendiri. Sekali lagi Yesus sendiri. Dia katakan, dia datang bukan supaya dilayani orang, tapi dia harus atau dia yang melayani semua orang. Saudara, setiap kali saudara berkata, baik dalam doa, lewat syair pujian, ku mau sepertimu Yesus, maka perlu renungkan ulang. Mau sepertimu Yesus seperti apanya? Tidaklah mudah untuk berkata, ku mau sepertimu Yesus. Salah satu yang perlu kita renungkan ketika kita berkata, ku mau sepertimu Yesus, adalah konsep Yesus tentang pelayanan itu sendiri. Yang dia katakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk menjadi pelayan, sekali lagi untuk menjadi pelayan, untuk menjadi hamba, marilah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan melayani semua orang dengan prinsip, aku adalah hamba yang ditugaskan untuk melayani mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita malam ini. Amin. Kita berdoa. Kami tidak pernah menyesali Tuhan bahwa kami melibatkan diri dalam pelayanan. Walaupun kami pernah salah, memiliki konsep yang salah. Tapi malam ini kembali Tuhan dengan kasih-Mu. Engkau mengingatkan kami. Supaya kami tidak mengukur pelayanan kami dengan standar dunia ini. Karena Yesus berkata, kamu tidaklah demikian. Tidaklah boleh sama. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi hamba yang setia kepadamu. Mengikuti jejak Tuhan, yaitu melayani. Bukan untuk dilayani. Kiranya kami berikan diri kami dimampukan oleh Roh Kudus, supaya kami dapat berjalan dan menjadi hamba yang baik dan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.